Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus GKM Masjid Jami' Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali pengajian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah teriring doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat kita awali dengan a'udzu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak dan Ibu, kita lanjutkan taklimnya. Silakan dibuka kitabnya halaman 14, hadis nomor 116 atau baris ketiga dari bawah. Halaman 14, hadis nomor 116 atau baris ketiga dari bawah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita bersama-sama menerjemahkan hadis ini, sebelum kita membahasnya lebih dalam, saya akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang akan menyampaikan pertanyaan, nanti dipersilahkan dan kita jawab bersama-sama. Namun atas pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan ini bukan nantangin, silahkan nanya, ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu dan kita jawab bersama-sama. Dan nanti dari jawaban yang kita dapatkan itu bukan satu-satunya kebenaran. Jawaban nanti yang disampaikan nanti itu bukan satu-satunya kebenaran. Mungkin saja dari tempat lain jawabannya berbeda, itu juga belum tentu salah. Maka bagi Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, bisa disimpan dulu, kita baca dulu hadis ini dan silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza azzamat. Idza artinya apabila. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ketua DKM kita sukses menyelenggarakan pengajian. Jamaahnya sudah bisa menerjemahkan hadis Nabi, tahu artinya tidak. Alhamdulillah, berkah. Azzamat berasal dari kata azim. Azim itu artinya agung. Azzamat mengagungkan. Idza azzamat, apabila mengagungkan. Ummati, umatku, apabila mengagungkan umatku. Kalau bahasa kita dibalik, apabila umatku mengagungkan. Mengagung-agungkan. Ad-dunya, dunia. Nuzi'at, nuzi'at, maka akan dicabut. Dicabut. Minha, daripadanya, dari umatku. Haibatul islami, haibatu kebesaran, wibawa, maka akan dicabut daripadanya, dari umat itu, haibatul islami, kebesaran agama Islam. Wa idza, dan apabila, tarokatil amro, asalnya tarokat dengan al-amro, karena diwasolkan jadinya tarokatil amro. Wa idza, wa dan idza apabila, tarokat telah meninggalkan umatku itu, al-amro bil ma'rufi, mengajak kepada kebaikan, wan nahya, dan mencegah, anil munkari, dari kemungkaran, hurimat, maka diharamkan, maka dihilangkan, barakatul wahyi, berkahnya wahyu. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
azomat, bila mengagung-agungkan, ummati, umatku, ad-dunya, kepada dunia, nuzi'at, maka dicabut, minha, daripadanya, haibatul Islam, kebesaran agama Islam, wa idza, dan apabila tarokat, meninggalkan, al-amra, bil ma'rufi, mengajak kebaikan, wan nahya, dan mencegah, anil munkari, kemungkaran, hurimat, maka dihilangkan, barakatul wahyi, keberkahan wahyu. Yang pertama Nabi sabdakan, kalau umatku, kalau kita sudah mengagung-agungkan dunia, maka akan dicabut, yaitu kebesaran agama Islam. Gara-gara umatnya sudah mengagung-agungkan dunia, beralih dari mengagungkan Allah, pindah ke mengagung-agungkan dunia, akan hilang kebesaran agama Islam, hilang kekuatan agama Islam. Yang kedua, apabila umatku telah meninggalkan, tidak lagi mau mengajak berbuat kebaikan, tidak lagi mau mencegah kemungkaran, maka akan hilang berkahnya wahyu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini jangan sampai terjadi di masa kita, di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Kuda kangkung tadi saya sampaikan akan menyediakan waktu bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang akan bertanya. Dipersilahkan satu orang dulu ya. Syukur-syukur tidak ada yang nanya. Oh ya, makasih. Pakai ini. Oh gitu. Ntar saya ulang lagi aja pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bentar lagi kan kita Lebaran Idul Adha, Pak Ustaz. Bedanya kan Idul Adha dengan Idul Fitri, mungkin Idul Fitri itu kan kita melihat hilal, Pak Ustaz. Sedangkan Idul Adha kan mungkin kita melihat waktu wukuf, Pak Ustaz. Jadi betulnya waktu yang tepat itu untuk Lebaran Idul Adha ini jadi waktu wukuf apa berdasarkan istibat? Istibat gitu kita aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan lagi update. Kemarin kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu dasar waktunya itu berdasarkan bulan. Jadi berdasarkan bulan. Baik mau Idul Fitri maupun Idul Adha, maka harus melihat bulan, melihat hilal, namanya ru'yah. Jadi isbat juga. Jadi menurut pemahaman saya bahwa Idul Adha itu bukan mengikuti Arafah. Idul Adha itu adalah tanggal 10 Zulhijjah dan Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, penanggalan itu kalau dalam agama kita, agama Islam, penanggalan itu berdasarkan perjalanan bulan. Berdasarkan perjalanan bulan. Kalau sholat waktunya berdasarkan perjalanan matahari.
Jadi kalau sholat waktunya itu mengikuti perjalanan matahari, sehingga waktu zuhur itu ketinggian matahari, di mana asar begitu. Kalau penanggalan yang kaitannya dengan puasa dan kaitannya dengan Idul Fitri, Idul Adha, itu bukan berdasarkan matahari. Yang penanggalannya berdasarkan matahari itu adalah penanggalan Masehi, penanggalan Nasrani. Kalau kita umat Islam berdasarkan bulan. Nah, ini saya mau cerita. Kalau matahari itu terbitnya dari timur, berjalannya ke barat. Matahari terbitnya dari timur, terbenamnya di barat. Maka karena matahari terbitnya dari timur, oleh karena itu orang-orang yang berada di wilayah timur, maka dia akan sholat lebih dulu daripada orang-orang yang berada di sebelah barat. Kenapa demikian? Terang aja, karena orang yang ada di timur sudah lihat matahari, sedangkan yang di barat belum. Contohnya sholat subuh. Di kita sholat subuh ya jam 4:38 atau berapa itu ya. Ya yang begitulah kita sholat subuh. Itu di Mekah mah belum pada sholat subuh. Di Mekah mah belum pada sholat subuh. Masih jam 4 pagi, jam 3 malam. Itu jadi untuk sholat lebih duluan di kita daripada di Mekah. Lalu bagaimana kalau begitu? Ya tidak apa-apa, ibadah itu tidak harus bareng apabila tempatnya berjauhan. Ibadah itu adalah berdasarkan waktu di mana kita berada. Ibadah itu baik ibadah sholat maupun ibadah puasa, buka puasa, Idul Fitri, Idul Adha, berdasarkan waktu di mana kita berada. Kalau kita orang sini lalu berpuasa di sono Wonosobo, maka buka puasa kita kalau kita lagi berada di Wonosobo itu adalah waktu maghribnya maghrib mana Pak? Wonosobo, karena kita sedang berada di Wonosobo. Atau kita dari sini lagi puasa, berangkat pagi, umroh, mau umroh, berangkat ke sana. Dari sini jam 7 pagi. Di sini udah maghrib, sampai sana kan maghrib, waktu Indonesia. Di sini sudah maghrib, di sana baru jam 2 siang. Jadi nelpon, Ji, udah maghrib belum? Di Indonesia udah maghrib. Lah di sini baru jam 2 siang di Jeddah. Jadi gimana? Ente buka puasa ngikutin di sono. Jadi lama 4 jam. Maka kata saya kalau kita puasa jalan jangan ngulon. Kemana? Ngehetan lebih cepat bukanya. Begitu. Lebih cepat. Nah kalau bulan, bapak-bapak, kalau bulan terbitnya itu tanggal 1 itu dari barat. Bulan berbeda sama matahari. Ini yang terlihat oleh kita orang awam. Kalau bulan mah terbitnya bukan dari timur, terbitnya dari barat. Tuh makanya kalau kita lihat hilal ngikut atau lihat orang-orang yang lihat hilal, yang pakai teropong, yang pakai paralon, yang pakai mata telanjang, itu semua lihatnya kemana? Ke barat. Karena memang bulan terbitnya dari barat. Karena bulan terbitnya dari barat, maka orang-orang yang ada di sebelah barat sana dalam radius waktu dan perjalanan yang jauh, bisa jadi terjadi bahwa apa itu? Orang-orang yang ada di barat itu sudah lihat bulan, tapi di Indonesia belum kelihatan. Kenapa demikian? Karena Indonesia masih sebelah timur, ono mah sebelah barat. Udah lihat bulan juga pantas. Kenapa? Emang bulan terbitnya dari barat. Itulah makanya
kadang-kadang berbeda hari puasa dan hari raya antara yang di barat dengan yang di timur. Kenapa demikian? Dasarnya sederhana. Yang di barat sudah lihat bulan, yang di timur belum. Maka waktu malam apa itu di kita dilakukan ru'yat, melihat bulan dari beberapa titik. Begitu tidak ada laporan bahwa kita udah lihat bulan, belum pada lihat bulan. Tapi Saudi dia melakukan ru'yat, udah ada bulan. Tuh, maka ibadah itu berdasarkan waktu di mana kita berada. Jadi dalam pemahaman saya, kita Idul Adha itu waktunya ngikutin kita berada, ngikutin waktu di mana kita berada. Kalau kita beradanya di Indonesia, ya Idul Adha juga mengikuti waktu Indonesia. Kalau kitanya sedang di Mekah, maka Idul Adha mengikuti waktu di Mekah. Dasarnya itu bahwa ibadah itu mengikuti waktu di mana kita berada. Itu maka dalam hal ini jangan heran kalau terjadi perbedaan penanggalan antara di sana dengan di sini, karena memang tempatnya jauh berbeda. Walaupun bedanya hanya 4 jam katakanlah begitu, tapi kan penanggalan perubahannya per hari, bukan per jam, per hari. Per hari perubahan tanggal 1, tanggal 2, nggak ada 1, 1,5 gitu. Terus itulah maka penanggalan itu kalau dalam agama kita, ajaran Islam, penanggalan yang dipakai itu mulai tanggal itu, perubahan tanggal itu mulai dari maghrib. Mulai dari maghrib. Nah, waktu maghrib kemarin itu belum kelihatan bulan, berarti belum tanggal. Begitu. Inilah, mohon maaf kalau pembahasan ini agak beda, jadikan saja pertambahan ilmu. Jadikan pertambahan ilmu, jangan dijadikan sebagai pertentangan ilmu. Kemudian, nah, sekalian aja ini ibarat air seplastik, kalau ditusuk ya ujung-ujungnya airnya ngucur aja semua gitu. Walaupun ditusuknya cuma segede apa. Pembahasan juga begitu. Pembahasan tentang teori cara penyusunan tanggal, cara penentuan pembuatan penanggalan dalam kalender Islam itu bisa dicari, bisa ditentukan, ditempuh dengan dua cara. Ditempuh dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu disebutnya hisab. Hisab itu artinya menghitung, dihitung, Pak. Perjalanan matahari ke sini, perjalanan bulan. Nah, lalu kemudian bertemunya bulan dengan matahari itu terjadi jam berapa menit, berapa detik, itu orang-orang ahli ketahuan, Pak. Kalau begitu, itu bulan akan berada di atas ufuk pada hari anu tanggal sekian, jam sekian. Itulah makanya sebenarnya kalau dengan ilmu hisab, hari raya Idul Adha tahun 2026 juga udah bisa ketahuan, karena dihitung perjalanannya, dihitung. Itu namanya hisab. Karena matahari itu perjalanannya pasti. Matahari itu perjalanannya pasti, nggak pernah kesiangan, Bapak matahari. Yang suka kesiangan mah kita. Ya kita mah memang pernah kesiangan. Kan kalau kita ngaku mah siapapun kita pernah kesiangan sholat subuh pasti. Siapapun kita pernah kesiangan sholat subuh. Nah, matahari itu perjalanannya pasti, tidak pernah kesiangan dan tidak pernah duluan. Bulan juga perjalanannya pasti, tidak pernah lambat, tidak pernah duluan. Dia berjalan di
perjalanannya masing-masing. Karena matahari perjalanannya pasti, tetap pasti, dan bulan perjalanannya pasti, tetap, maka ilmu hisab tentang penanggalan itu termasuk ilmu pasti. Ilmu qat'iyyun termasuknya ilmu pasti. Maka kalender-kalender yang ada sekarang kan udah bulan Juli, ini orang-orang udah bikin kalender 2023. Udah bikin kalender 2023, nanti Maulid hari anu udah ketahuan. Dari mana itu? Dari ilmu namanya hisab. Hisab. Dulu aja bangsa Maya bikin kalender cuma sampai 2020. Orang Maya, sehingga dipahami, waduh 2020 mau kiamat. Kenapa demikian? Karena bangsa Maya bikin kalender hanya sampai tahun 2020. Kok kiamat ngikutin ketentuan orang Maya? Begitu. Itu dengan cara hisab. Yang kedua, penanggalan dalam kalender Islam itu bisa ditempuh dengan cara ru'yat. Ru'yat itu artinya melihat. Melihat apa? Melihat bulan. Karena memang bulan berubah-ubah, mulai dari terbit tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 1 cuma sebentar terbitnya itu. Paling ada kadang-kadang 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit hilang. Ada mungkin 10 menit paling lamanya. Kemudian kalau tanggal 2 lebih lama lagi, lebih tinggi. Tanggal 3 lebih tinggi, lebih lama, lebih besar. Sampai purnamanya tanggal 14 itu bulan ya bulat utuh. Paling besarnya penampilan bulan itu pada tanggal 13, 14 dan 15, dan itu paling lama. Itu bisa dilihat, Bapak. Bisa maka dulu zaman dulu sebelum dibakukannya kalender itu, janji itu ya berdasarkan bulan. Jadi ente ngontrak rumah sampai kapan? 3 kali purnama. 3 kali purnama artinya berapa bulan? 3 bulan. Enggak ngitung tanggalnya berapa? 3 kali purnama gitu. Terus ente kapan mau nikah? Ntar purnama yang akan datang, artinya bulan depan gitu. Itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Kalau kalender Masehi nggak bisa berdasarkan penglihatan. Kalender Masehi semua berdasarkan hisab, perhitungan. Karena kalender Nasrani, kalender Masehi itu berdasarkan perjalanan matahari, dan matahari nggak ada perubahan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bahkan dari terbit sampai tenggelam matahari tetap utuh. Itulah cintanya orang tua kepada anak, bagaikan matahari dari lahir sampai meninggal tetap aja bulat cintanya orang tua kepada anak. Ada yang cintanya kayak bulan, bikin tua, bikin kecil, bikin tua, bikin kecil. Nah kemudian bapak-bapak, saudara-saudara, Nabi SAW bersabda, berpuasalah kamu karena kamu melihat bulan, dan berbukalah kamu karena kamu melihat bulan. Berarti di situ memahami dari apa yang disabdakan oleh Nabi untuk menentukan puasa dan menentukan lebaran itu, bahwa antara hisab juga dilengkapi dengan ru'yah. Bukan saja dengan hisab, tapi juga dengan ru'yah. Dengan ru'yah, artinya dengan melihat bulan. Maka di kita mau menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal atau 1 Dzulhijjah, itu selalu diadakan proses melihat. Nah melihat itu bahasa Arabnya ru'yah. Nah kemudian kadang-kadang
kadang-kadang kenapa menjadi sumber perbedaannya kadang-kadang karena bapak-bapak menurut perhitungan bulan itu sudah muncul di atas ufuk tapi masih pendek, baru 1 derajat, baru 2 derajat, masih pendek, kecil. Menurut perhitungan sudah muncul, tapi menurut penglihatan belum kelihatan. Karena bulan baru bisa kelihatan tuh kalau sudah di atas 3 derajat, itu baru kelihatan. Nah, disitulah suka kadang-kadang berbeda pemahaman, mengakibatkan berbeda keputusannya. Ada teman-teman kita, bapak-bapak kita menetapkan, ya pokoknya kalau sudah naik walaupun 1 derajat dan walaupun belum kelihatan, itu udah tanggal. Itu sudah tanggal. Menurut yang mengikuti melaksanakan hadis Nabi, walaupun sudah naik di atas ufuk, tapi kalau belum kelihatan berarti belum tanggal. Di situ menurut hisab, walaupun baru sedikit di atas ufuk itu garis garis bumi terakhir itu. Kalau udah naik di atas ufuk itu udah tanggal. Kalau menurut ru'yat, walaupun sudah naik tapi kalau belum kelihatan berarti belum tanggal. Nah, kalau itu hanya sekedar untuk menentukan 1 Muharram, 1 Rabiul Awal, 1 apa, yang tanggal-tanggal itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Apabila penanggalan-penanggalan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah seperti 1 Rabiul Awal, 1 Rabiul Akhir, 1 Rajab, itu mah nggak harus dilihat, Bapak. Kenapa demikian? Karena yang diperintahkan oleh Nabi melihat bulan itu kalau akan melakukan ibadah puasa. Akan melakukan ibadah puasa. Maka kalau 1 Muharram nggak pernah ribut karena memang nggak ada kaitannya dengan kewajiban ibadah puasa. Tapi kalau penanggalan-penanggalan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa, maka mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Sumu liru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat bulan. Berarti tidak cukup dengan hisab menurut pemahaman itu, jadi harus dengan melihat ru'yah. Itulah makanya sumber perbedaannya di situ. Menurut hisab itu udah naik, walaupun baru 1 derajat itu sudah tanggal. Menurut ru'yah, kalau belum kelihatan belum tanggal, karena acuannya Nabi itu bahwa harus melihat bulan. Nah, malam kemarin waktu malam Kamis, sore Kamis itu dilakukan ru'yat, dilihat bulan dari beberapa titik, nggak kelihatan. Berarti diputuskan belum tanggal 1 itu bukan Kamis, maka jatuh tanggal 1-nya hari Jumat, Sabtu, Minggu, betul. Hari Jumat tanggal 1-nya karena baru nampak kelihatannya. Nah, ya malam ini nih baru ada kelihatan bulan. Kemudian ingin saya sampaikan, ada pernah dibahas di kalangan orang-orang ahli juga, makna memahami berpuasalah kamu karena kamu melihat bulan. Dibahas tentang melihatnya. Melihat itu, menurut beliau, melihat itu tidak selalu harus dengan mata. Melihat itu tidak selalu harus dengan mata. Dengan akal, dengan pikiran juga termasuk melihat. Termasuk melihat. Kalau memang kita membahasnya dari bahasa Indonesia, bisa begitu. Melihat bisa dengan mata,
melihat juga bisa dengan pikiran. Tapi kalau membahasnya dari segi bahasa Arab, beda bapak-bapak, melihat dengan mata dan melihat dengan pikiran. Kalimatnya, katanya beda bapak kalimatnya. Kalau melihat dengan pikiran itu namanya bahasa Arabnya ro'yun. Itu melihat dengan pikiran, bahasa Arabnya ro'yun. Nabi bersabda, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi. Siapa orang yang mentafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan akalnya saja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat duduknya akan pindah ke neraka. Jadi kalau melihat dengan pikiran itu bahasa Arabnya ra'yun. Kalau melihat dengan mata bukan dengan pikiran, bahasa Arabnya ru'yat. Sumu li ru'yatihi. Maka ada pembahasan tentang ru'yatullahi fil jannah, melihat Allah di surga. Ru'yat dengan mata, dengan mata itu, dengan mata. Maka oleh karena itu hadis Nabi yang Nabi sabdakan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena kamu melihat bulan. Melihat di situ tidak bisa diartikan melihat dengan pikiran, karena di situ kalimatnya ru'yatun, bukan ro'yun. Kalau umpamanya sumu li ro'yihi, nah itu berpuasalah kamu dengan pikiran kamu. Tapi karena ini ru'yat, artinya melihatnya dengan mata, maka melihat bulannya itu bukan dengan pikiran, tapi dengan mata. Lalu pertanyaan terakhirnya, lah kan kalau puasa Arafah ya, puasa Arafah kan harus bareng dengan wukuf, harus wukuf. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu dilaksanakan sesuai dengan waktu di mana kita berada. Kalau umpamanya Indonesia Idul Adha-nya hari Minggu, hari Ahad, maka wukuf di Indonesia, kalau wukuf di Indonesia hari Sabtu. Karena tanggal 9-nya hari Sabtu. Nah, kalau kita ingin wukufnya hari Jumat, maka kitanya harus pergi ke Mekah, karena yang wukufnya hari Jumat ya di sana. Seperti halnya kalau kita ingin sholat subuhnya itu jam segitu, ya di sana begitu. Kalau di sini, kalau ibadah haji dilaksanakannya di Indonesia, kalau ibadah haji dilaksanakan di Indonesia, maka akan terjadi wukufnya itu hari Sabtu. Karena apa? Idul Adha-nya hari Minggu. Jadi itulah barangkali pemahaman yang bisa saya pahami, bahwa ibadah itu rumusnya ini, rumus utamanya satu, bahwa beribadah itu dilaksanakan oleh kita mengikuti waktu di mana kita berada. Kalau kita beribadah di Indonesia, maka waktunya mengikuti waktu Indonesia. Kalau kita beribadahnya di Mekah, maka kita mengikuti waktu ibadah di Mekah. Kita sholat Jumat, waktunya waktu Jumat Indonesia apa waktu Jumat Mekah, Bapak? Kita sholat Jumat. Ya kalau kitanya di Indonesia, ngikutin waktu Indonesia. Kalau kitanya sedang berada di Mekah, ngikutin waktu di Mekah. Jangan sampai kita sholat Jumat itu jam 4 sore. Mana bagi sholat Jumat? Jam 4 sholat asar, bukan sholat Jumat. Ini di Mekah ini lagi sholat Jumat. Coba tayangkan di TV. Emang bener di Mekah lagi sholat
Jumat, lalu kita di sini supaya sama dengan sana. Itu enggak begitu. Ibadah itu berdasarkan ngikutin waktu di mana kita berada. Itu bapak-bapak, saudara-saudara yang bisa saya pahami, maka ya itulah yang ada. Baik, itulah yang ada. Bahwa ibadah, dalam pelaksanaan ibadah kita tidak mengikuti tempat manapun. Dalam hal ibadah kita tidak mengikuti tempat manapun, kecuali mengikuti tempat di mana kita berada. Titik. Begitu. Terima kasih ya. Nggak ada lagi. Kayaknya udah habis waktu bentar lagi isya. Begitu. Demikianlah. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Insya Allah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin berbeda. Saya Idul Adhanya hari Ahad. Saya Idul Adhanya hari Minggu. Maka saya nyari masjid aja yang Idul Adhanya hari Minggu. Itu. Nah, kalau bapak hari Sabtu ya tinggal nyari aja hari. Yang mana yang benar? Ya semua harus mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Gitu. Mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Kita nggak bisa. Kamu kenapa Lebaran hari Senin? Saya mengikuti nosi. Gitu. Nggak bisa nyebut begitu. Kita bertanggung jawab. Harus tidak bisa melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain atau kepada yang lain. Begitu. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Tapi saya sampaikan kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang mungkin khutbah atau sholat ngimamin Idul Adha, kalau di kita ada dua, nggak boleh bapak ngimamin Idul Adha atau khutbah Idul Adha di dua tempat dalam hari yang berbeda. Nggak boleh. Namanya pelin-pelan. Ini saya mah, ini khutbah Idul Adha yang kedua ini. Hari Ahad umpamanya. Ustaz, saya ini khutbah Idul Adha ini yang kedua. Loh, kok yang kedua? Kemarin hari Sabtu saya Idul Adha juga di Ono. Terus ya sekarang Minggu di sini. Alhamdulillah amplopnya jadi dua. Nah, itu yang kayak gitu. Pilih satu, tentukan satu. Pilih dia atau aku. Ya Allah. Ketika kita memilih harus ada yang dikorbankan. Ketika kita memilih harus ada yang dikorban itu. Ketika kita memilih harus ada yang dikorbankan. Kalau kita memilih tapi sayang korbanin yang lain, itu namanya rakus serakah. Rakus serakah. Tapi yang jelas apapun yang kita lakukan, tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada diri kita. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.